Pada hari ini kita sampai pada Yakobus 2 ayat 15 dengan tema ketika kata-kata tak cukup untuk menghangatkan tubuh yang kedinginan. Demikianlah firman Tuhan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Saudaraku, bayangkan malam yang dingin menusuk tulang. Seorang ibu membawa anaknya yang kelaparan ke pintu sebuah jemaat atau gereja. Mereka disambut dengan senyum hangat, doa yang tulus, dan kata-kata penghiburan yang indah, tapi pulang dengan tangan kosong dan perut yang masih lapar. Seberapa bermakna senyum dan kata-kata itu bagi sang ibu ketika anaknya menangis kedinginan pada malam itu? Yakobus memulai ilustrasi yang paling gamblang ini dalam suratnya dengan menggambarkan situasi yang tragis tapi nyata. Ia menyebut dua kondisi yang sangat spesifik, tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ini bukan kemiskinan yang samar-samar atau kesulitan yang masih bisa ditoleransi. Ini adalah kebutuhan paling mendasar manusia, pelindung tubuh dan makanan harian yang tidak terpenuhi. Hal yang menggerakkan hati adalah cara Yakobus menyebut orang yang membutuhkan ini. Dia berkata saudara atau saudari. Jadi ini bukan orang asing di jalanan. Ini adalah anggota keluarga rohani kita sendiri. Orang-orang yang telah menyebut Allah sebagai Bapa yang sama, yang duduk bersama kita dalam satu persekutuan, yang menyanyikan pujian yang sama dengan kita. Mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama. Ya, penggunaan kata saudari di sini sangat menarik. Ini satu-satunya kali Yakobus menggunakan kata tersebut dalam suratnya. Ia seolah ingin mempertegas bahwa kepedulian bukan hanya milik salah satu gender. Perempuan dalam komunitas Kristen mula-mula pun rentan terhadap kemiskinan dan layak mendapatkan pertolongan yang nyata. Nats ini atau ayat ini berdiri sebagai separuh dari sebuah pertanyaan retoris yang akan Yakobus selesaikan di ayat berikutnya. Namun bahkan berdiri sendiri, ia sudah cukup untuk menantang kita. Ayat ini, siapa saudara atau saudari di sekitar saudara yang sedang dalam kondisi yang seperti ini? Dan apa yang sudah atau belum saudara lakukan untuk mereka? Sebagai refleksi, adakah saudara atau saudari dalam jemaat atau komunitas saudara yang saat ini kekurangan kebutuhan dasar? Kadang kita begitu sibuk dengan program rohani, sehingga kita tidak melihat kebutuhan nyata yang ada tepat di depan mata kita. Mulailah dengan membuka mata dan telinga. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang terlalu sering menutup mata terhadap saudara-saudari kami yang menderita. Berilah kami kepekaan untuk melihat mereka yang membutuhkan dan keberanian untuk bertindak, bukan hanya mendoakan dari jauh. Jadikan gereja kami sebagai tempat di mana tidak ada yang dibiarkan kelaparan dan kedinginan sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.